Dua dindaku sayang, dikala pujaan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini ada permintaan nih dari Muhammad Andi Firdaus. Bikin video yang beli rumah dong kak. Oke, siapa takut. Sekarang kita akan berkunjung ke rumah salah satu temanku yang beli rumah di Malaysia ini. Dan kita akan tanya-tanya juga gimana sih caranya. Yuk berangkat. Alhamdulillah kita udah sampai, rumahnya bagus banget dan ini terlihat memang perumahan mewah ya. Yuk sekarang kita masuk dulu, kita temui tuan rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Baik. Wah, rumahnya bagus banget. Jauh ya, jauh ya. Silakan. Salam tante. Hai, udah gede-gede banget. Iya, ini tante. Aku Ika namanya. Halo tante Ika. Halo tante Ika. Dari mana tante Ika? Mas, dari rumah dong. Ini rumahnya bagus Mau banget. duduk dulu, ngopi-ngopi dulu. Nanti deh itu boleh lihat-lihat nggak sih Yanti Boleh, rumahnya? boleh. Jadi ini temanku, namanya Yanti. Kita temenan udah Udah lama banget loh, udah belasan tahun. Jarang ketemu. Udah berapa lama sih tinggal di sini? dari 2020 akhir Desember. Berarti selama pandemi itu? Iya. Oh, oke. Jadi kalau orang bilang pandemi menyedihkan, buat kami itu syukur. Karena dapat rumah. dapat rumah. Boleh nggak sih Yan lihat-lihat rumahnya? Boleh, mau mana dulu? Ini berapa lantai sih rumahnya? 2. 2 lantai. Kita dari lantai bawah dulu kali ya. Dari lantai bawah, boleh. Jadi ini tempatnya lebar banget ya, langsung kebuka ke atas gitu. Iya. Dan mungkin semua yang dilakuin di sini ya, nonton TV, makan, satu keluarga di sini semua. Iya, karena kan like a villa, like buka pintu plus. Jadi bukaan semua gitu Bukaan ya. semua, Oke. Memang dari desain awalnya tidak, kita nggak nambah-nambahin Jadi memang ini asli dari aslinya. perumahan ini begini. Dan ini kayaknya perumahan baru ya, karena waktu masuk ke sini masih banyak rumah-rumahnya yang belum jadi. Iya. Bener iya, nggak sih? Iya. Terus ada ruangan apa lagi di sini selain ruang tamu, nyambung dengan ruang makan. Ruang makan. Ini kalau ini ruang makannya yang besar ya. Kita ke belakang. Ruang makan bersih gitu ya. Ruang makan bersih. Oke. Ini sih kamar tamu, tapi Oh, ini kamar tamunya. tapi kita desain yang fungsional aja. Mau sholat di bawah boleh, atau nanti kalau neneknya anak-anak datang. Di sini langsung nyambung ke halaman belakang ya? Halaman belakang. Jadi Wow. semua pintu yang begini semua bisa dibuka. Yang di sebelah dining table bisa dibuka, yang di semua. Oh, jadi bukaannya semakin lebar lagi ya? Iya, semua pintu ruangannya begini. Semuanya. Dan ini salah satu yang asli, kita belum apa-apa, yang kalau sudah didesain kan seperti itu. Oke. Alasannya karena kita belum menemukan vendor yang cocok aja. Jadi ini di sini ada satu ruang kamar tamu. Kamar tamu. Terus di sini apa ini Yan? Ini dapur, ayo masuk. Ini dapur bersih apa dapur kotor? Karena dapur bersihnya ini sekalian dekat tempat kopi. Nah, ini dapur kotornya. Wow, lebar juga ya dapur kotornya. Iya, dapur. Terus ini ada laundry room mungkin ya? Ya, ini laundry room. Nah, ini yang dibilang meja makan yang kalau pagi kalau langsung araf. Jadi kalau mau cepet-cepet gitu Iya, kan, di sini sini sekalian ngopi, sarapan, langsung pergi gitu ya. Kalau di depan kan harus susun-susun dulu. Susun dulu. Waktu itu kita mau dapat yang desain dapurnya nggak sebesar ini, tapi kamarnya 5. Oh, kalau ini kamarnya? 4. Kamarnya 4. 4 plus 1, kamar bibi di belakang. Oke. Sekarang kita ke ruangan mana lagi nih? Oh iya, for your information, semua lampu ini pun suamiku sendiri yang pasang, Rafael sendiri yang pasang. Installmentnya? Iya, karena lagi-lagi tidak boleh bawa tukang. Yaitu problemnya suka duka pandemik ya, jadi kita nggak bisa semuanya langsung. Waktu kita mau masuk ke perumahan ini pun juga penjagaannya ketat ya, harus ada QR code. Jadi tadi itu QR code-nya kita, itu bisa masuknya jam 4. Jadi Yanti buatkan QR code Iya, baru kita bisa masuk ke sini. Jadi emang wah ini security-nya di Oh sini iya, nih. keren banget nih. Security-nya kata teman-teman sih bisa salut. Nih, ini yang aku bilang tadi, semua pintu bisa dibuka. Oh, jadi ini bukan jendela ya. Jadi fungsinya memang bisa dibuka ya. Ya, modelnya villa. Wow. Jadi dia bisa, semua pintu dia bisa buka. Jadi karena semuanya udah abu-abu, kamu sampai sekorden-korden ini pun kamu pilihnya warnanya abu-abu ya? Lagi-lagi ketersediaan vendor. Oke. Setelah semua bebas rentas negeri begini,
Pengen ganti nggak sih jadinya? Mau sih, tapi later ya. Karena kita akhirnya karena model rumahnya seperti ini, ya udah kita jadinya modelnya kita buat industrial. Akunya juga bukan yang girly banget gitu, jadi mau pasang chandelier juga enggak mau. Jadi yang udahlah yang Jadi memang ngikutin tema industrial tema iya, gitu ya. industrial. Dan punya 2 anak yang super aktif ya. Jadi kayaknya kalau yang terlalu kristal-kristal itu Pecah, rugi dong jadinya. Totalnya luasnya berapa, Yan, atas bawah? 3.000 square feet. 3.000 square feet atas dan bawah? Bangunannya aja? Oh, bangunannya aja 3.000 square feet. Oke. Terus kita Ini ke atas lantai nih. Ke lantai 2. Yuk kita naik ke lantai 2. Iya. Ini waktu beli memang tangganya sudah desainnya seperti ini atau sudah. direnovasi lagi? Enggak ada, ini semua asli. Oke. Belum diapa-apain. Alasannya belum diapa-apain karena kita waktu itu juga kan melihat defect kan. Kita kan ada laporan-laporan defect kan. Nah, kita belum mau merubah-rubah. Kita jadi buat laporan defect aja, mana yang crack, mana yang apa gitu kan. Oh, ini jadi kayak ada jembatannya ya di sini nih, kayak hotel, emang kayak villa ya. Kayak villa ya. Jadi kita bisa ngelihat ke kiri sini dan jadi ada bisa ngelihat ke kanan sini. Iya. Keren banget. Ini kamu kenapa sih mutusin beli di sini? Suka. Tapi pas lihat harganya kan nggak sanggup. Ngeliat harganya nggak suka Nggak gitu suka. ya. Terus anakku bilang, Mami I like it. Ini kamar. Waalaikumsalam. Ini kamar anak-anak Oh, aku. kamar anak-anaknya. Masih. Halo. Masih jadi satu. Coba namanya siapa aja dong? Ini masih jadi Sini, satu. kamu namanya siapa? Saya nama Iver. Iver. Ivan. Umur? 9. Umur 9. Sekolah di mana? IIT. Internasional. Integrated Tafis. International Integrated Tafis. Integrated Tafis tuh sekolah SD. Sekolah iya. Tapi Tapi sekolah Quran. agama gitu, sekolah Quran. Sekolah Quran. Kalau ini abangnya? Oke. Ini abangnya udah gede banget. Dulu aku ketemu masih kecil Iya, banget. masih bayi, umur 2 tahun. Masih umur 2 Baru pulang dari tahun. UK. Iya, umurnya berapa nih? Namanya siapa dulu? Namanya siapa? Nama saya Kinton Nabila. Keinitan. Oke, ini ruangan selanjutnya. Ruangan apa nih? Ini playroom. Ini semua nih banyak banget juga Lego-legoan semua. Sampai udah masuk ke kamar aku pun udah saking nggak muat. Koleksinya. Koleksinya. Wah, ini halamannya langsung facing tetangga. Emang rezekinya udah belasan tahun di KL gitu, dikasih Ini rezeki saatnya sama untuk AA, di saat Ke pinggiran kota iya, gitu ya. Dan baru sadar, Saalam tuh gede banget. Oke, sekarang kita ke main room ya. Ini ke master bedroom. Iya. Ini lucu loh, kayak ada di resort. Oke. Wah, besar banget. Sumpah ini sih enak banget ya. Oh ya. Ada ruang kerjanya di sini. Ini tempat tidurnya unik banget loh. Kenapa dibuat jadi kayak lesehan gini, Yan? Satu, nggak suka tinggi. Oh, nggak suka tinggi. Nggak suka tinggi. Terus Ini kan kayak model-model tatami Jepang gitu ya? Iya. Terus menyamakan aja sama rumah contohnya waktu itu. Rumah contohnya tuh modelnya begini dan kita suka ngeliatnya. Oh, lucu juga ya. Ini waktu pertama beli memang sudah diparkit seperti ini lantainya? Sudah. Ini betul-betul belum ada yang Belum ada yang direnovasi atau diubah-ubah desainnya belum ya? Belum. Karena kita ngerasanya ini depan lagi ngerubah, ini samping kanan lagi rubah. Nanti kita juga gitu. Kok debu banget ya rasanya gitu. Oh, Ini udah kenal tetangga kanan kiri belum? kenal. Yang ini sama depan itu yang duluan pindah. Sama yang ke sana sedikit. Ini baju kamu dan suami semua di sini? Iya. Boleh lihat nggak sih kamar mandi master bedroomnya? Boleh. Nah, gini. Wah, lebar banget. Ada bathtubnya juga. Iya, dan ini juga semua masih asli sampai ini pun dapat dari sananya pun begini. So far sih nggak ada yang Nggak ada yang pengen dirubah gitu? Poinnya Atau udah paling- cukup? Kayaknya ini udah cukup lah gitu. taman sih, pengen Taman. taman dirubah. Cuma belum dapat vendor yang cocok, yang bagus gitu. Ini emang suami masih kerja dari rumah atau udah mulai ngantor? Seminggu adalah Oh, di sini ada bidainya ya? ada. Kamu tutupin kalau yang di sini ya? Ini kan manual, ini Oh, ini dari sananya. iya, semua tuh. Jadi yang kita lihat dari luar, coklat-coklat itu Ini adalah
penutup blind ini. Dan ini kalau kena angin dia buat sendiri, begini sendiri. Oh, kalau kena angin dia berubah arah sendiri. Oh, ini nutup sampai sini. Iyalah untuk privacy kan ya. Tapi aku paling suka ini deh, koridor ini. Iya. Kenapa? Koridor ini karena bener-bener kayak di hotel ya. Ini dari semua rumah ini, ruangan mana yang paling suka? Ruangan paling suka dapur lah. Karena dapur adalah daerah kekuasaannya ibu-ibu. Iya, karena satu besar ya, semua bisa dibuat di situ. Yanti dari mana sih asalnya? Aku dari Bekasi. Dari Bekasi. Iya. Terus sudah di Malaysia berapa lama? 15 tahun lalu. 15 tahun lalu. Wah, lama banget ya 15 tahun yang Dan lalu. sempet in out kan, keluar dulu ke UK, balik lagi gitu. Ini ada akuarium nih. Cana Maru, Oh, Cana Maru, ikan apaan sih Cana Maru? gabus. Oh, gabus. Predator dia, pemakan. Ikan gabus itu predator. Nah, dari keindahan dan juga kekerenan rumah ini pasti pada bertanya-tanya kan, gimana sih cara untuk membeli rumah ini di Eco Sanctuary ini. Kita tanya ke suaminya Yanti nih, namanya Mas Rafael. Oke, sekarang kita sudah bersama Mas Rafael nih. Kita mau nanya-nanya nih Mas, gimana sih caranya untuk membeli rumah seindah ini? Bisa dibilang ini rumah mewah lah ya di Malaysia. Banyak caranya. Banyak caranya. Mungkin kita bisa mulai dari kemarin pengalamannya bagaimana yang bisa diceritakan. Mulai dari dokumennya dulu deh, apa saja yang diminta. Kalau dari sisi dokumen sih, karena kita pekerja asing, mereka pasti meminta surat keterangan kalau kita itu kerja di perusahaan di Malaysia itu permanen, bukan kontrak statusnya. Terus yang kedua, visa gitu. Kalau misalnya visanya itu pendek, biasanya bank itu nggak akan mau approve. Biasanya yang lebih mudah di approve itu yang visanya itu sudah panjang, seperti resident pass. Kalau resident pass kan 10 tahun. Kalau ini Mas Rafael dan keluarga visanya apa di sini kalau boleh tahu? Pass. Oh, jadi RP yang tiap 10 tahun ya? Iya. Oke, terus? Jadi kalau visanya sudah 10 tahun, bank akan lebih mudah untuk meng-approve proses loan-nya. Yang ketiga sih yang sama seperti lokal Malaysia juga, misalnya performance credit card kita kalau kita ada kartu kredit. Kayak sepertinya kartu kredit itu perlu gitu, karena ada beberapa teman yang nggak ada kartu kredit malah susah karena nggak ada datanya di Bank Negara Malaysia. Dan nggak tahu gimana riwayat dia pembayaran cicilan Iya, gitu ya? betul, Oke. betul. Jadi karena ada kartu kredit, terus ada data kita beberapa kali melakukan transaksi per tahun di kartu kredit, itu membantu juga untuk proses approval loan-nya. Kemudian kayak slip gaji gitu perlu nggak sih? Ya, slip gaji itu baseline pada saat agent itu nanya harga rumah, menghitung bulanan di rumah ini. Gitu. Awalnya kan waktu kita dapat di rumah ini tuh saya agak skeptical karena kayaknya kita nggak bisa deh beli Nggak di-approve rumah nih ini. gitu. Dan nggak mungkin di-approve juga gitu karena harganya tinggi gitu. Kalau boleh tahu harganya berapa sih Mas, harganya tinggi itu? Awalnya itu mereka itu nawarkannya 2,4 juta ringgit. Taunya si agentnya itu ngasih diskon banyak gitu. Karena ngasih diskon banyak, kita tuh end up-nya cuman dapat setelah diskon itu 1,8 juta ringgit. 1,8 juta ringgit. Iya. Wah, itu masih Dan mahal itu juga ya. Persyaratan untuk warga asing yang di Malaysia itu 2 juta ringgit. Jadi rumah ini sebenarnya bisa untuk di-loan-kan gitu dari ke bank gitu. Oke, jadi memang ada persyaratan ya untuk warga negara asing di Malaysia ini kalau mau membeli rumah secara kredit itu minimal harganya di Selangor 2 juta. Selangor 2 juta. Terus dari proses itu semua berapa lama Mas bisa serah terima kunci ini? Itu sebenarnya cuman 2 bulan. Oh, cepet ya? Jadi proses approval dari bank itu sebenarnya cuman 2 minggu. Jadi bank akan ngasih lawyer, ngirimkan lawyer untuk tanda tangan semua dokumentasi itu. Waktu tempuhnya itu sekitar rentang dalam waktu 5 minggu. Kebetulan rumah ini tuh sudah selesai, sudah jadi. Jadi kita waktu belinya tuh belum yang masih dari flat gitu, enggak. Tapi rumah itu udah jadi, tinggal bisa terima kunci langsung gitu. Dokumen pembelian rumahnya ditanda tangan, terus kita hanya perlu membayar, saya hanya perlu bayar 20.000 kalau nggak salah. Dari 1,8 itu? Ya, untuk bayar begitu. insurance rumah aja. Oh, jadi murah ya? Ah. Setelah itu cicilannya berapa tahun ini rumahnya? Untuk cicilannya, karena bank yang saya dapat itu dari Aving Bank, jadi cicilannya itu yang mereka offset sampai umur 70 gitu, dari umur saya yang sekarang. Hah, jadi berapa itu sampai umur 70?
Sekitar 35 tahun. 35 tahun nyicil rumahnya. Waduh. Kalau sampai cicilannya selama itu, apakah Mas Rafael dan keluarga memang berpikir untuk menetap selamanya di Malaysia atau bagaimana? Sampai membeli rumah yang cicilannya lama gitu ya? Itu jatuhnya lebih fleksibel ya, karena kan interest rate di sini waktu itu tuh cuman 2,05%. Jadi termasuk rendah, Rendah banget. untuk pada saat itu gitu. Jadi dengan interest rate yang segitu, kalau saya perpanjangkan loannya nggak masalah gitu. Jadi kalau, Jadi seumur hidup gitu ya? Jadi saya bisa fleksibel kalau misalnya mau saya jual juga nggak masalah juga. Jadi bisa over credit lah ya kalau kata Iya, orang betul. Indonesia. Betul. Terus kalau boleh tahu cicilannya sebulan berapa sih Mas ini? Sekitar 7.000. Oh 7.000. Cicilannya aja 7.000 berarti gaji per bulannya 10 kali lipat dari cicilannya. Enggak lah. Kalau boleh tahu Mas Rafael kerja di mana sih Mas? Saya kerja di Ørsted. Ørsted itu perusahaan energi di Denmark. Base-nya di Denmark. Oh base-nya di Denmark, Ya, tapi kita penempatannya punya di office Malaysia. Di Malaysia. Sebagai? Sebagai IT. Kemarin baru pulang dari Paris ya? Dari Denmark. Oh, baru pulang dari Denmark. Terus kalau di Malaysia ini kan kita mikirnya kenapa sih sampai warga asing beli rumah, beli mobil. Itu kalau Mas Rafael sendiri alasannya kenapa sampai mau membeli rumah di negara orang gitu? Oh, itu ceritanya menarik banget tuh. Karena saya tuh di sini udah hampir 18 tahun. Dan 16 tahunnya itu semuanya nyewa gitu. Dan Jadi uangnya dikasih ke orang gitu ya malah? uangnya nggak ada hasilnya dari nyewa itu gitu. Oke. Terus kita tuh rada-rada terlalu optimis juga gitu. Setiap kali kita mau beli rumah di sini tuh selalu mikirnya nanti kita juga bakal pulang. Nanti Itu kan kita juga pikirannya bakal begitu pulang. kan? Kan ini bukan Terus negara aja, kita terus. gitu. Ini kan juga bukan negara kita gitu. Tapi terus Sampai aja. 18 tahun gitu Sampai ya? 18 tahun. Akhirnya kita mikir kita punya rumah juga di kampung di Jambi gitu. Cuman rumahnya nggak pernah ditempatin, terus nggak ada yang kontrakin juga gitu. Akhirnya rumahnya Rusak. bulukan, rusak gitu. Terus rugi aja akhirnya kita lihat dari sisi point of view yang itu. Akhirnya kita mikir ya udahlah kita beli aja di sini gitu. Ini fasilitasnya ada seperti kayak gym, kolam renang, Ada. atau apa ada gitu ada ya? Oh, Ada. oke. Jadi kalau perumahan di sini itu yang kan awalnya kita nggak mau beli landed house itu karena security-nya Kurang ketat gitu dinilai ya? Terus fasilitasnya nggak ada kebanyakan landed house. Tapi Ternyata? kalau landed house yang di sini, sport house-nya itu ada di dalam kompleks. Jadi ada kolam renang, ada gym, sauna, tempat main basket, barbecue, terus hall juga ada. Kita Lengkap bisa banget sewa. ya fasilitasnya. Iya, jadi kayak Itu kondo sudah sebetulnya. termasuk cicilan kita yang 7.000 atau berbeda lagi? Berbeda lagi. Itu berapa, Itu Mas? bayar bulanannya Rp750. Rp750 untuk maintenance itu tadi dan untuk kita memakai semua fasilitas itu ya. Sampah, taman. Ini kita balik lagi ke mengenai dokumen itu. Itu semua dokumennya kita serahkan ke developer atau kita cari-cari pengacara sendiri atau kita cari-cari bank sendiri, itu gimana? Itu dia, mungkin karena mereka lagi rush untuk cari customer gitu. Semuanya tuh di-provide dari mereka gitu. Oh, jadi mereka semua yang menyediakan. Lawyernya disediakan, balik nama udah free, MOT-nya, semuanya udah free gitu. Jadi saya nggak perlu bayar apa-apa lagi, cuman bayar bulanan aja. Itu bayarnya ke Afinbank tadi. Afinbank tadi. Jadi kita harus punya rekening juga di Afinbank. Iya, jadi si agentnya dia ada semacam kayak relationship dengan bankers gitu. Jadi si bankersnya yang arrange itu semua gitu untuk kita gitu. Mulai dari bikinkan bank account, bikinkan ATM card yang baru gitu. Semuanya dibikinkan baru sana. Terus nanti kita harus bikin auto debit dari rekening utama kita ke Afinbank untuk Supaya dideduct bayar juga bulanan. per Iya. bulan gitu ya. Kemudian kalau misalnya diperhitungkan sampai usia 70 tahun, cicilan kita di sini, artinya ada batas minimal usia nggak kita mulai mencicil rumah itu? Batas minimal usia Iya, kayaknya nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada deh. Jadi umur kita 40 tahun atau umur kita 45 tahun pun itu masih bisa untuk Iya. ngambil cicilan yang sampai seumur hidup itu? Iya. Ngerasa terbebani nggak sih Mas? Aduh sampai seumur hidup, sampai aku tua masih nyicil rumah nih gitu nggak sih? Enggak sih, karena interest rate-nya itu nggak terlalu tinggi. Jadi bisa dibilang flat rate gitu ya? bukan flat juga sih, karena punya rumah itu jatuhnya seperti investment juga gitu. Jadi karena interest-nya itu rendah, jadi saya nggak ngerasa begitu terbebani gitu untuk loan sampai umur 70 gitu. Dan saya juga nggak akan estimate akan nyelesain sampai umur 70 gitu. Kalau bisa, Jadi bisa kita misalnya dalam 1 bulan bayar untuk 3 kali cicilan ke depan gitu bisa? bisa, Oh, bisa. oke. Bisa.
Itu malah lebih bagus karena itu akan nambah points di dalam sistem interest di bank gitu. Jadinya bisa mengurangi monthly-nya kita. Jadi ada perhitungannya terus Ada. ya begitu. Ada. Ketika memutuskan rumah ini berpikirnya lama nggak nih mengenai cicilannya, harganya, jarak tempuhnya, apalagi katanya kan Mas Rafael kerjanya di Bangsar, anak-anak sekolahnya di Ampang tuh. Iya, betul. Tiap hari mobilitasnya kan belum dengan macetnya, sekarang sudah Iya. pandemik usai gitu gimana? Awalnya sih nggak apa-apa ya, karena biasa di Jakarta dulu jadi jaraknya seperti itu gitu. Belum ada apa-apanya dibandingkan di Jakarta gitu. Dengan Ini mobilitas kerasnya yang masih keras di sini. Jakarta lah ya Masih gitu. lebih keras 100 kali di Jakarta daripada di sini gitu. Ini masih lebih ringan gitu ya? Iya, betul. Oke. Betul. Kalau rumah itu kita perlu ada asuransi nggak sih Mas kalau Ada. beli? Oh ada juga? Rumah asuransi itu wajib dipunyain untuk starting untuk loan rumah itu, asuransi itu harus ada juga gitu. Proses asuransinya sama seperti mobil juga gitu, dibayar per tahun, bisa dibayar per bulan juga gitu. Asuransinya berapa kalau boleh tahu? Asuransinya itu sekitar 48.000 per tahun. Per tahun. Yang kita bayar per bulan atau tahunan? Per bulan. Oh, Saya bayarnya per bulan. oke. Itu sampai rumah lunas atau sampai bagaimana? Kalau saya itu per 3 tahun ya. Oh, per 3 tahun. Jadi kita kontrak asuransinya itu per 3 tahun. Iya. Oke, itu mengenai asuransi. Satu lagi mengenai cukai pintu atau pintu. pajaknya. Iya. Itu bagaimana perhitungannya kalau rumah yang di sini? Nah, itu saya nggak tahu ya cukai pintu itu hitung-hitungannya gimana gitu. Cuman saya tahu dapat bilnya aja gitu. Oh, cukai pintu tahu-tahu dapat gitu. bilnya. Tahu Bilnya berapa sih Mas kalau rumah landed house seperti ini? Rp600 Per tahun? kayaknya per 6 bulan deh itu. Oh, per 6 bulan. Rp600. Iya. Itu dihitung dari mana ya? Dari luas bangunannya kah? Atau dari luas tanahnya kah? Itu saya gitu? masih nggak ngerti juga itu sebetulnya. Tiba-tiba bilnya datang aja Tiba-tiba gitu? bilnya datang, ini cukai pintu Anda, bilnya bayar Rp600, transfer ke sini. Udah gitu aja. Oh, cuman karena nilainya juga nggak besar, jadi ya udahlah bayar aja gitu ya. Jatuhnya tuh kayak yang iseng-iseng berhadiah gitu. Jadi ada Kalau rumah, dapet, alhamdulillah gitu kalau ya. dapat alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah ini termasuk yang beruntung dapat gitu. Cuman kita tuh waktu mau nge-reject itu nggak mungkin gitu, nggak bisa lagi gitu karena si agentnya tuh udah ngitungin ini gaji kamu segini, bulanannya cuma segini, jadi pasti masuk gitu. Jangan khawatir, kamu pasti bisa Dia bayar. yang ngitungin uang orang Dia gitu ya? yang ngitungin gitu, sama bankernya sekalian datang gitu. Oh. Saya padahal bisa nggak ya nih, takutnya saya gini-gini. Jadi sampai bankernya tuh sampai bantuin saya pengeluaran bulanan kamu berapa, komitmen kamu apa aja, terus kamu ngirim uang ke Indonesia berapa, sampai dihitungin. Jadi dia semua. yang buat kayak perencanaan finansialnya Iya, kita gitu iya, ya? sampai dia bantuin begitu gitu, sampai meyakinkan tuh ini loan kamu tuh cuma segini, pasti bisa, jangan khawatir, sampai bilang begitu ke kita gitu. Terus kita ya jadi yang nggak bisa nolak gitu, dan kita juga suka sebenarnya. Bukan karena rumah ini, dipaksa gitu. nggak suka Bukan kan? karena- Ini dipaksa rela namanya. Tapi kita suka, tapi kita nggak yakin bisa punya. Sanggup gitu. nggak nih gitu? Sanggup nggak nih? Mampu gitu. nggak nih Mampu gitu nggak ya? nih? Tapi ternyata sudah hampir 2 tahun ya di sini, Iya. sudah dijalani, alhamdulillah punya rumah sendiri. Jadi ini rumah atas nama Mas Rafael, Iya betul. tanpa ada penjamin ya? Nggak ada penjamin. Kan katanya kalau beli rumah, beli mobil di Malaysia ini harus ada garantornya dari orang Malaysia. Itu kalau Mas Rafael nggak ada ya? Nggak ada, nggak ada. Oke. Kalau mobil juga saya nggak pakai garantor. Oke, alhamdulillah. Jadi kita juga ikut bangga nih bahwa warga negara Indonesia juga bisa membeli rumah, ada kemungkinan dan kesempatan untuk membeli rumah seperti yang sudah dijalani oleh Mas Rafael bersama keluarganya, memiliki rumah yang sangat luar biasa indah kata saya, keren, rumahnya mewah gitu kan. Masuk sini aja kita gerbangnya itu rasanya wow, rumahnya luas banget. Sedangkan di KL kan kita sempit semua gitu kan. Datang ke sini, masuk ke sini, kita ngerasa kayak liburan dan masuk ke rumahnya juga seperti liburan. Rumahnya luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Mas Sama-sama. Rafael sudah memberikan informasi ini semua. Mudah-mudahan dapat dipergunakan untuk Anda nih yang juga sedang mencari informasi untuk membeli rumah di Malaysia ini. Mudah-mudahan rumahnya berkah di sini. Sukses terus untuk Mas Rafael dan keluarga. Terima kasih, Sehat terus. baik, Kak. Terima kasih sudah menerima kita datang ke sini. Sekian dari kami, mudah-mudahan info ini berguna dan bermanfaat. Oke, Yanti, terima kasih banyak. Pamit pulang ya, info-infonya. makasih. Rumahnya bagus, Makasih, makanannya alhamdulillah, enak-enak lagi yang disuguhkan. Ini perjalanan jauh lagi nih. Next time datang lagi. Insya Allah main lagi ke sini. Iya, jangan kapok ya. Anggap Pamit aja dulu ya. Anggap aja mudik ya. Mudiknya Anggap ke sini ya. jalan-jalan. Ya. Oke, sekian video kali ini. Kita pamitan ya. Dah. Bye, Yanti. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah.